Zahi, PNAD 010124. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan abang siapa? Dengan Karunia Amanda Dari fakultas mana? dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dengan kakak Sinta Nurfida. Dari fakultas mana? Dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dengan Queen Latifah Queen. Fakultas mana kak? dari Fakultas Tarbiyah FITK. Aulia Rahma. Dari fakultas mana kak? Fakultas FITK. Isa Putra, Dari jurusan apa? Tarbiyah. Kami boleh minta waktunya sebentar. Boleh Kak. Di sini kami ada ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut abang apa sih makna Pancasila sebagai mahasiswa dalam konteks kehidupan sehari-hari? Menurut saya ya seperti yang kita ketahui bahwasanya kan Pancasila itu ialah ideologi dasar negara kan. Nah, jadi sudah pastinya penting bagi kehidupan sehari-hari yang dimana banyak aspek-aspek kehidupan yang berlandaskan dasar negara kita dalam sana. Nah, saya jawab ya. Jadi Pancasila ini menurut saya bukan hanya sebagai lambang negara kita aja, tapi juga sebagai pedoman kita kan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak membentuk karakter kita. Membentuk karakter itu bisa bikin kita menjadi manusia yang lebih beradab mungkin dan lebih menjadi manusia yang memiliki rasa ketuhanan, misalnya kayak rajin sholat kita dan jadi manusia yang saling toleransi antar sesama manusia gitu. Makna Pancasila menurut saya selain sebagai dasar negara bisa dijadikan sebagai pandangan atau pedoman hidup seperti gotong royong ya contoh mudanya. Jadi nilai-nilai yang ada di Pancasila itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Pancasila menurut saya sebagai pedoman hidup ya dalam bertindak dan ya bersikap. Makna Pancasila ya sebagai pedoman moral yang membuat perilaku kita tuh lebih menghargai sikap perbedaan dan adil dalam kontribusi positif dalam bermasyarakat. Lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah bagaimana Anda melihat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan kemahasiswaan di kampus kita sekarang ini? Melihat penerapan nilai-nilai Pancasila mungkin sudah cukup baik ya, karena kan di lingkungan kampus ini juga udah banyak yang bekerja sama, saling membantu, gotong royong, kayak mengikuti organisasi kayak bersosialisasi sesama. Dari pandangan saya sejauh ini, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kampus ini bagus dan terlihat dari beberapa aspek, yakni dari organisasiannya, lalu ekstrakurikulernya, dan juga lembaga-lembaga kampus juga udah oke penerapan Pancasilanya, dan juga kan peraturan-peraturan tiap fakultas itu ada, dan itu juga udah termasuk dalam penerapan nilai Pancasila. Kemahasiswaan, boleh nggak saya jawab organisasi Boleh. antar kampus. Nah, jadi misalnya kan contohnya kayak antar organisasi kan, kayak sifat toleransi, sifat rasa peduli kita nih terhadap teman-teman kita yang sesama organisasi. Jangan cuek-cuek, harus saling membantu, saling menolong, karena kan kita manusia masih sama-sama saling membutuhkan ya kan Kak. Oke. Saya lihat nilai-nilai penerapan di kampus ini cukup terasa, terutama dalam organisasi, kegiatan gotong royong, dan bakti sosial. Sebagai seperti kegiatan organisasi dalam gotong royong atau segala macam ya seperti itulah kurang lebih lah. Nah, kalau itu tantangan kakak nih, gimana menurut kakak tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Tantangannya lebih ke berbeda pendapat ya. Kadang kan sulit kita menyatukan pandangan kita yang berbeda. Menurut saya tantangan terbesar itu sifat individualisme. Sifat individualisme kita terhadap sesama orang mahasiswa kita di kampus. Kadang kita nih rasa cueknya itu tingkat tinggi sekali ya. Kayak misalnya orang butuh tapi orang pun jadi bingung kan, kayak mana mau minta tolong tuh, rasa minta tolong tuh kurang, rasa ucap terima kasih kurang, rasa minta tolong tuh kurang kesadaran dalam diri kita ini. Menurut saya itu tantangan terbesarnya ialah ya kepribadian masing-masing setiap mahasiswa, karena kan nggak setiap kepribadian tiap mahasiswa itu pasti menegakkan dasar negara. Pasti ada beda-beda yang masih pemikirannya belum sampai sana. Nah, jadi mungkin itulah
tantangan terbesarnya. Terdapat banyak perbedaan, ada yang kadang kayak gini, kadang kayak gitu. Banyak yang nggak suka, ada gitu. Ini maunya apa, ini yang itu. Terus mungkin. Mungkin menurut saya tantangan terbesarnya itu sifat individualisme, kayak di zaman Gen Z sekarang ini banyak yang menganggap dirinya itu lebih penting dari orang lain, kayak mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Terus juga tantangan terbesarnya perbedaan pendapat. Jadi kayak menganggap pendapatnya itu lebih bagus dari pendapat orang lain. Selanjutnya, dalam pandangan kakak, bagaimana cara efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang Pancasila di kalangan mahasiswa? Nah, caranya itu adalah caranya efektif itu memang kita tuh perlu so asik, so akrab tuh perlu sama orang. Kayak misalnya, ya walaupun kita nggak kenal ya tegur sapa itu aja udah bikin kita ini loh gitu. Bikin kita jadi menerapkan nilai-nilai Pancasila kita, jadi kita tuh lebih beradab, lebih sopan, lebih asik lah jadinya gitu. Jadi nggak malu-malu lagi kita gitu. Cara efektifnya mungkin kayak soal yang pertama dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu tadi seperti gotong royong, bersosialisasi, ikut organisasi, membantu sesama, ya gitu. Ya, menurut saya nih untuk mahasiswa pastinya kalau ingin lebih berkembang lagi pastinya mengikuti semua program yang ada di kampus, mulai dari program ekstrakurikulernya, program lembaga-lembaganya, dan organisasinya. Nah, jadi dengan ikut itu pasti banyak tuh hal-hal yang bisa kita dapat, apalagi kan penerapan Pancasilanya juga tuh. Mungkin bisa lihat kegiatan yang kreatif, terutama mengadakan kayak acara kreatif yang berjudul kayak Pancasila gitu, agar mahasiswa bisa lebih terjun langsung gitu. Dengan mengadakan lomba bersama atau diskusi atau membuat acara seperti pengajian bersama gitu. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Apakah Karunia merasa bahwa pendidikan tentang Pancasila di perguruan tinggi sudah memadai? Menurut saya harusnya sudah memadai, walaupun mungkin ada minusnya ya. Tapi untuk setiap perguruan tinggi pastinya penerapan nilai Pancasilanya itu sudah baik gitu, walaupun dengan tanda kutip ada minusnya gitu. Menurut saya sih belum, dikarenakan banyak oknum-oknum seperti contohnya pada kasus KIPK, banyak orang-orang yang membayar untuk mendapatkan beasiswa tersebut, yang orang jujur akan kalah dengan orang-orang yang bayar gitu. Sebenarnya sudah, tapi tidak menyeluruh. Jadi lebih baik kayak diberi contoh nyata agar kayak yang seseorang yang diberi contoh ini dapat lebih memahami nilai-nilai Pancasila. Menurut saya perlu banyak contoh, perlu banyak contoh sih untuk mahasiswa ini akan di kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Tidak sih menurut saya. Kenapa? Karena kurangnya sumber daya kita, kurangnya sumber daya di kampus kita, kurangnya perubahan nilai, contoh-contoh teladan kita tuh kurang ya. Terus kurang minatnya mahasiswa sih. Sekarang mahasiswa ini kurang minat untuk dalam mematuhi segala hal tuh, kurang minat mahasiswa kita kan. Jadi caranya itu mungkin kita lebih baik mahasiswa ini diajarin metode-metode menarik dalam pembelajaran. Karena mahasiswa ini kadang lebih suka tuh yang praktik daripada belajar aja, kita tuh kadang bosen. Jadi itu kita lebih suka kegiatan-kegiatan yang ada di luar kampus, mungkin kegiatan kemahasiswaan yang lainnya gitu sih. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih ya Kak. Terima kasih ya Kak. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Terima kasih ya Bang. Terima kasih, Bang. Menurut Bapak, apakah implementasi nilai-nilai Pancasila di UIN Sumatera Utara sudah optimal? Jika belum, menurut Bapak apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkannya, Pak? Oke, kalau dalam konteks kurikulum di UIN Sumatera Utara, dalam tanda kurung ya, mata kuliah Pancasila ya, di UIN itu kan diberikan kebebasan sebenarnya kepada dosen yang mengampuh mata kuliah itu.
Artinya dengan catatan walaupun itu diberikan kebebasan kepada dosen untuk mengampuh mata kuliah Pancasila sesuai dengan kurikulum, dia tetap namanya juga mata kuliah Pancasila, dia tidak akan lari sebenarnya dari ajaran yang harus dibawakan oleh dosen masing-masing. Contoh, nilai-nilai Pancasila yang akan dibawakan tentu harus selaras ya dengan yang kita ketahui pada saat ini. Artinya semua dosen-dosen tentu ingin mengajarkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Seperti halnya kan di dalam Pancasila itu kita kenal ya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang mana seharusnya dosen ingin menerapkan terhadap mahasiswa atau di dalam kurikulum itu mengajarkan bagaimana cara menanamkan ideologi Pancasila terhadap mahasiswa. Artinya dia memang harus selaras ya dengan kurikulumnya. Artinya tidak keluar dari zona Pancasila itu sendiri kalau ingin mengajarkan terkait masalah Pancasila, gitu ya. Baik, pertanyaan kedua Pak, sebagai dosen bagaimana Bapak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran? Contoh praktis apa saja yang Bapak gunakan gitu dalam mengajar? Oke, kalau melakukan pembelajaran sebagai dosen ya kepada mahasiswa, tentu kita mengambil contoh-contoh yang terdekat ya dari sekeliling kita. Artinya kan di dalam Pancasila itu ada 5 sila yang termaktub. Artinya seperti tadi di poin pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Tentu kita ingin mengajarkan kepada mahasiswa bahwa negara Republik Indonesia ini tidak hanya sekedar mengakui secara kenegaraan hanya agama Islam saja. Namun Pancasila atau negara kita Republik Indonesia ini mengakui ada 6 agama yang mana kita memberikan contoh terhadap mahasiswa bahwa walaupun ini kampus Islam, khususnya di UIN Sumatera Utara ini kan kampus Islam ya kita ketahui, namun kita ingin memberitahu kepada mahasiswa bahwa walaupun kampus kita ini kampus Islam, masih ada lagi agama yang lain yang mana di dalam Pancasila itu diajarkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain, dengan memberikan contoh hal-hal yang terdekat ya kepada kita. Contoh, setiap agama kita meyakini bahwa tidak ada yang mengajarkan perbuatan-perbuatan yang mencela antara agama yang satu dengan agama yang lain. Contoh, pernah tidak agama Islam, khususnya karena kita mengakui kalau agama Islam ini kan berpedoman kepada Quran dan hadis, ada nggak di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis mengajarkan untuk membenci agama lain? Menurut kita tidak ada. Begitu pula dengan agama yang lain, bahwasanya contoh kita bilang ada nggak di dalam kitab Injil atau yang diakui di dalam Alkitab atau yang lain sebagainya mengajarkan bahwa agama yang lain itu wajib diperangi umpamanya, kan tidak ada. Artinya hal-hal yang terdekat lah kita buat menjadi sebuah contoh bagi mahasiswa bahwasanya nilai-nilai Pancasila ini harus memang benar-benar terpatrit bagi mahasiswa untuk menjadi sebuah pedoman berbangsa dan bernegara, gitu ya. Apakah ada tantangan utama yang Bapak hadapi dalam mengajar nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa? Jika iya, bagaimana Bapak mengatasinya? Kalau tantangan pasti ada ya. Kalau dari segi mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila tentu banyak kendala. Kita pertama kendalanya itu dari fasilitas yang disediakan oleh kampus.
fasilitas yang disediakan oleh kampus ini tidak memadai pertama. Artinya kita ingin menerangkan nilai-nilai Pancasila itu secara visual, namun fasilitas kampus tidak mendukung. Contoh seperti Infokus, kita ingin menerangkan beberapa poin-poin terkait kandungan-kandungan di dalam Pancasila itu sendiri. Ditambah lagi mungkin karena mahasiswa sekarang ya, mulai dari SD, SMP, SMA tidak terlalu dalam berbicara tentang nilai-nilai Pancasila, sehingga ada kesulitan kita untuk menerangkannya. Ditambah lagi zaman sekarang jiwa-jiwa mahasiswa tidak sama, ibaratkannya jiwa nasionalisme sudah luntur diakibatkan perkembangan zaman yang tidak signifikan dengan zona-zona yang hari ini kita alami. Hari ini kita lihat mahasiswa yang mungkin yang baru lebih cenderung lebih suka mengikuti tren-tren terbaru tanpa melihat ke belakang bahwasanya ada nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diikuti atau diteladani oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang. Karena mahasiswa-mahasiswa sekarang menganggap bahwasanya Pancasila ini hanya slogan. Sehingga ini menjadi sebuah kendala ya bagi mahasiswa. Seharusnya ingin mengikuti perkuliahan ini kan harusnya terlebih dahulu mahasiswa harus ikut serta di dalam memaknai Pancasila itu sendiri. Sehingga ada kesulitan ketika kita ingin menyampaikan poin-poin yang terkandung di dalam Pancasila itu. Ada sebagian juga mahasiswa yang tidak hafal poin-poin Pancasila itu. Ini yang menjadi rumit kita menjelaskannya. Contoh kita sampaikan ketuhanan yang Maha Esa. Ada juga yang tidak mengerti poin pertama itu. Ibaratkan Pancasila, apa poin pertama? Masih ada lagi yang tidak hafal dengan poin-poinnya. Bagaimana kita ingin menyampaikan? Dasarnya saja mereka tidak mengetahui. Inilah yang menjadi kendala-kendala. Sehingga seharusnya ketika ini terbantu dengan fasilitas yang lengkap, mungkin lebih bagus ya, atau lebih baik untuk melakukan pembelajaran itu, apalagi ya gen hari ini ya, Gen Z ini lebih mudah menangkap keilmuan itu ketika melihat secara visual, bukan hanya sekedar ocehan belaka, tapi ketika kita mencoba menggunakan visual mungkin lebih gampang ya untuk menerangkan apa itu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Begitu ya. Bagaimana Bapak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum di UIN Sumatera Utara? Apakah nilai-nilai Pancasila sudah tercermin dalam program-program akademik? Oke, kalau terkait masalah tentang nilai-nilai Pancasila ini apakah sudah? Kalau ini kita berawal kembali kepada kampusnya sendiri. Artinya kampus ini sudah memberikan contoh yang layak enggak untuk penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Terkadang mahasiswa-mahasiswa ini akan melihat terlebih dahulu apakah dosen-dosennya ini sudah mencerminkan budaya-budaya yang ada dalam Pancasila atau belum. Sehingga ketika kita ingin mengajarkan Pancasila, terlebih dahulu kita introspeksi diri sebagai dosen atau sebagai pejabat yang ada di dalam kampus ini. Kita ingin memberikan pembelajaran tanpa menyampaikan, tapi dengan praktek. Praktek dalam artian ya, contoh budaya-budaya kita ini kan di Indonesia, kita mengenal bahwasanya Indonesia ini masyarakatnya majemuk, mempunyai beragam suku, ras dan lain sebagainya. Kita seharusnya ingin menunjukkan itu terlebih dahulu terhadap mahasiswa. Contoh seperti apa? Memakai baju-baju ala-ala Indonesia seperti ibaratkannya batik kah, pakai sarung kah, pakai peci dan lain sebagainya. Ini salah satu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Tanpa kita memberitahu terhadap mahasiswa, kita sudah mempraktekkan bahwasanya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara tidak langsung kita sudah gunakan gitu loh. Ini yang seharusnya kita berikan edukasi terhadap mahasiswa. Sehingga ketika melakukan pembelajaran
kita bisa lebih gampang memberikan contoh bahwasanya nilai-nilai Pancasila yang hari ini kita apakan sudah kita pakai nih umpamanya. Budaya orang memakai peci itu kan budaya orang Indonesia umpamanya. Nggak ada budaya-budaya yang lain yang memakai peci, ibaratkannya Amerika mana pakai peci mereka. Tapi Indonesia ini Nusantara dia. Sehingga secara tidak langsung kita mau menunjukkan bahwa kami beragam loh. Ada yang beragam suku, ras dan lain sebagainya. Inilah kami, yaitu adalah Indonesia. Ini sudah diajarkan di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sehingga kita berawal dari kita untuk mencerminkan bahwa kita sudah mempatrit di dalam diri kita nilai-nilai Pancasila, baru kita ingin menyampaikan kepada mahasiswa. Begitu juga dengan kampus. Kampus juga seharusnya memberikan cerminan yang memang harus terpatrit secara nilai-nilai Pancasila. Hari ini juga kita lihat nilai-nilai Pancasila yang terkandungnya, kita jelas bahwasanya adanya sopan santun juga termaktub di dalam Pancasila, kesejahteraan juga ada, persatuan juga ada. Ketika kita ingin menunjukkan tanpa menyampaikan terhadap mahasiswa, ibaratkan lingkungan UIN Sumatera Utara, apakah sudah menjunjung tinggi persatuan tersebut? Ketika sudah menjunjung persatuan tersebut, berarti secara tidak langsung kita sudah mengimplementasikan poin-poin yang terkandung di dalam Pancasila itu. Karena kan jelas di dalam poin-poin Pancasila ada persatuan Indonesia. Artinya UIN juga harus menerapkan yang demikian tanpa adanya harus sikut menyikut atau tanpa adanya kelompok-kelompok. Seharusnya sama. Ketika bicara tentang negara, mulai dari Sabang sampai Merauke, tujuannya harus sama. Begitu juga dengan kampus, tidak ada kepentingan politik yang harus dibangun. Artinya persatuan itu harus memang betul-betul ditunjukkan mulai dari pejabatnya, pegawainya, dosennya, barulah diterapkan kepada mahasiswanya. Begitu ya. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak dan atas ketersediaan Bapak untuk kami wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, permisi, kami ingin meminta waktu Bapak sebentar, ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana Bapak melihat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum di UIN Sumatera Utara? Apakah nilai-nilai Pancasila sudah tercermin dalam program-program akademik? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Menurut saya itu sudah tercermin di akademik karena udah mengandung di situ Pancasilanya. Sebagai dosen, bagaimana Bapak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran? Contoh praktis apa saja yang Bapak gunakan? Menurut saya gini, kita kalau misalnya mempunyai jawaban sebagai dosen, tetapi mahasiswa itu mempunyai jawabannya juga, jangan kita sebagai dosen mengapakan haknya sendiri, tapi kita harus melihat pendapat mahasiswa juga. Jadi yang lebih baiknya musyawarah untuk mendapatkan pertanyaan yang lebih baik. Apakah ada tantangan utama yang Bapak hadapi dalam mengajar nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa? Jika iya, bagaimana Bapak mengatasinya? Menurut saya tidak ada, karena kan Pancasila ini kan kehidupan sehari-hari, seperti kita bermusyawarah sesama tetangga atau sesama orang, menghormati orang lain, itu kan salah satu yang terkandung dalam Pancasila itu. Pertanyaan terakhirnya, menurut Bapak, apakah implementasi nilai-nilai Pancasila di UIN Sumatera Utara sudah optimal? Jika belum, menurut Bapak, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkannya? Menurut saya belum, karena masih ada pejabat yang sesuka mengambil hak orang. Jadi menurut saya itu lebih baik bermusyawarah, jangan mengapakan kehendaknya pejabat itu langsung. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak. Assalamualaikum Pak. Baik, dapat kita simpulkan bahwasanya
Makna Pancasila bagi mahasiswa UINSU adalah sebagai pedoman moral yang relevan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pendorong untuk membangun persatuan, solidaritas, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Pancasila juga memiliki banyak peran penting bagi masyarakat dan juga mahasiswa tentunya. Salah satunya untuk membangun jiwa positif dalam bersosial dan berinteraksi kepada sesama, dan dalam dunia pendidikan memiliki banyak peran pentingnya juga, salah satunya dalam nilai politik, sosial, dan budaya. Beberapa peran mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kampus adalah yang pertama, memerhatikan dan menelaah serta memperbaiki nilai-nilai Pancasila yang ada di kampus. Yang kedua adalah memperhatikan nilai-nilai Pancasila yang terbentuk di sekitar lingkungan, kemudian mempelajarinya dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.